Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI LCD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Dan mari kita mau terus belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan bertumbuh bersama-sama dengan program 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Dan mari kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini yang terdapat di dalam kitab Wahyu 14 ayat 1. Sekali lagi Wahyu 14 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan mempelajari firman Tuhan ini bersama-sama tentunya dengan menggunakan OIA. Dan mari kita akan terima berkat pesan Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul 144.000 orang. Bapak Ibu, kita akan observasi terlebih dahulu ayat yang sudah kita baca tadi. Ya, dalam perikop ini sesuai dengan apa yang dilihat oleh Yohanes, dijelaskan adanya suatu peristiwa yang di dalamnya Tuhan Yesus ini bertindak sebagai kepala dari orang-orang yang setia, kepala dari orang-orang yang kudus, orang-orang yang benar. Dan dalam peristiwa ini Yohanes menjelaskan bahwa yang pertama, Kristus tampil sebagai anak domba berdiri di bukit Sion. Ada anak domba palsu yang disebutkan dalam pasal-pasal sebelumnya yang muncul dari bumi, ya. Dan kemudian sesungguhnya dia itu adalah seekor naga. Nah, tetapi di sini Kristus muncul sebagai anak domba Allah, anak domba Paskah yang sebenarnya, yang kemudian berdiri di atas bukit Sion. Dan kita melihat kemudian Yohanes mengatakan bahwa di dalam penglihatannya tersebut dia juga melihat ada umat Tuhan yang tampil dalam keadaan yang sudah dimeterai, ya, dicap sebagai milik Allah, di dahinya ada namanya mereka dan kemudian ada nama Bapa mereka yaitu Allah. Mereka digambarkan sebagai orang yang tidak mencemari diri, yang benar-benar kudus, yang benar-benar mulia, bahkan digambarkan seperti perawan. Mereka ini adalah 144.000 orang yang disebut sebagai keturunan Israel, yaitu Israel rohani, bukan jasmani. Jadi bukan keturunan karena keluarga atau berdarah Israel, ya, tetapi Israel rohani. Jadi tidak selalu orang Israel di dalamnya, mungkin orang-orang lain, orang-orang dari negara lain dan bangsa-bangsa lain. Nah, sebelum bumi dan laut dirusakkan, ke 144.000 orang ini akan dimeterai terlebih dahulu, ya. Artinya mereka sudah ada sebelum masa aniaya 3,5 tahun. Jadi mereka ini sudah ada, kemudian sudah dicap, dimeterai sebagai milik Allah. Dan ke 144.000 orang ini ada bersama dengan anak domba, yaitu Tuhan Yesus sendiri di atas bukit Sion, seperti yang kita baca di dalam ayat 1 tadi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa interpretasi atau hal apa yang dapat kita pelajari dari pembahasan kita pada hari ini? Kita akan belajar dari 144.000 orang yang disebutkan di dalam perikop ini. 144.000 orang ini, mereka adalah orang yang sangat luar biasa. Tentunya mereka akan sangat berbahagia. Mereka benar-benar orang yang mendapatkan anugerah dahsyat, sungguh besar, sungguh mulia dalam kehidupan mereka yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditawar oleh apapun. Yaitu benar-benar mereka akan masuk dalam kerajaan surga bersama dengan Bapa. Orang-orang yang dimeterai dengan nama Bapa di dahi mereka. Mereka benar-benar adalah seorang yang menjaga kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh sempurna berkenan di hadapan Tuhan. Dan 144.000 orang ini adalah orang yang pertama yang setia. Mereka orang yang setia melekat pada Kristus dengan keteguhan hati. Ya, mereka tidak hanya menjadi Kristen yang biasa saja, tapi benar-benar mereka setia dan benar-benar teguh hati mereka mengiring Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang mengikut anak domba atau Tuhan Yesus. Kemana saja Tuhan Yesus pergi. Ya, dalam artian dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka pikirkan, semuanya sesuai dengan kehendak Kristus.
144 orang ini adalah korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ya, tapi di sini korban bukan berarti mereka kemudian disembelih dan dibakar, tidak demikian Bapak Ibu. Tapi mereka ini dibawa untuk menjadi persembahan menyukakan hati Tuhan. Karena ada 144 ribu orang yang benar-benar murni, benar-benar sempurna mengiring Tuhan. Sehingga Tuhan disenangkan, sehingga Tuhan disukakan hatinya. Karena ada manusia-manusia yang benar-benar sempurna mengiringi Dia. Benar-benar sungguh-sungguh mengiring Tuhan Yesus. Nah, 144 orang ini menjadi tanda bagi umat Tuhan yang lain, termasuk kita semua, agar supaya kita umat Tuhan di zaman sekarang ini mengikuti teladan dari 144 ribu orang tersebut dalam mengikut Tuhan Yesus, di mana mereka adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang teguh hati di dalam mengiring Kristus. Benar-benar mereka mengiring Yesus dengan sepenuh hati mereka. Mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal apapun, mereka hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Ibrani 10 ayat 23 saya bacakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Marilah kita berpegang teguh pada keyakinan kita, yakni segala sesuatu yang kita harapkan dan akui, karena Allah setia dan menepati semua janjinya. Nah, Bapak Ibu, di sini dijelaskan kita juga dihimbau oleh firman Tuhan untuk kita berpegang teguh kepada keyakinan kita, yaitu kepada Kristus. Ya, kemudian kita berpegang teguh kepada segala hal yang kita harapkan di dalam Kristus, yaitu keselamatan. Oleh sebab itu jangan sampai tinggalkan Kristus, jangan sampai kita melukai hati Kristus, sungguh-sungguh kita mengiring Dia. Sama seperti 144 ribu orang ini yang benar mereka mengiring Tuhan Yesus. Kemudian hal yang kedua yang kita dapat pelajari dari 144 ribu orang, yaitu mereka adalah orang yang di dalam mulutnya tidak terdapat dusta. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Puji Tuhan, tentunya kita tahu mengenai hal ini ya Bapak Ibu. Bagaimana di dalam mulut kita harus selalu ada hal-hal yang baik. Di dalam mulut kita harus selalu mengucapkan perkara-perkara yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus mengucapkan hal-hal yang sesuai dengan kenyataan. Harus mengucapkan hal-hal yang dapat memberkati orang lain dan bahkan dapat membangun diri kita sendiri. Ya, tentunya ini menjadi satu keharusan yang wajib kita ucapkan dari mulut kita. Setiap hal yang keluar dari mulut kita haruslah hal-hal ini, ya. Seperti firman Tuhan berkata, orang yang dusta bibirnya adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada hal yang demikian. Dan 144 ribu orang ini, mereka benar-benar menjaga mulut mereka, tidak ada dusta di dalamnya. Sehingga mereka berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang terakhir, ya dari 144 ribu orang ini apa yang dapat kita pelajari? Yaitu mereka adalah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Hati dan perilaku mereka, perbuatan mereka lurus di hadapan Allah. Tidak menyimpang, tidak serong. Benar-benar benar di hadapan Tuhan, kudus dan mulia di hadapan Tuhan. Memang menjaga hidup tidak bercela itu tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya, hidup tidak bercela harus menjadi hal yang terus kita kejar, yang harus terus kita usahakan di dalam kehidupan kita secara maksimal selama kita hidup di muka bumi ini. Tentunya dengan kekuatan kita tidak mampu, tetapi kita mengandalkan Tuhan, minta tolong Tuhan, benar-benar kita komitmen sungguh-sungguh mau berubah, mau hidup benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan mampukan. Amsal 28 ayat 18, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Ya, firman Tuhan menjelaskan kalau kita hidup tidak bercela pasti diselamatkan. Sama seperti 144 ribu orang itu. Mereka hidupnya tidak bercela dan pasti sudah ditentukan mereka akan diselamatkan. Masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Allah Bapa. Yaitu interpretasinya Bapak Ibu, kemudian aplikasinya. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan teladan dari 144 ribu orang tadi. Yang pertama, teladan yang kita harus ikuti dan kita harus lakukan adalah membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, ibadah kita, doa kita, mungkin puasa, pujian, penyembahan kita, firman Tuhan, ya. Kita harus bangun hubungan rohani kita yang dekat, akrab dengan Tuhan.
ya. Kemudian mengendalikan diri kita sehingga tidak salah dalam berkata-kata atau berdusta. Ya, ini juga harus kita lakukan supaya kita tidak ada dusta dalam mulut kita. Ya, kita harus menjaga perkataan kita, menjaga bibir lidah kita. Kita harus juga dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus supaya Roh Kudus itu kemudian menghasilkan buah roh di dalam kita. Salah satunya adalah pengendalian diri. Kemudian hal yang terakhir yaitu adalah melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan tentunya, dan melakukan firman Tuhan itu secara langsung di dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya perbuatan kita berdasarkan firman Tuhan, tapi benar-benar firman Tuhan itulah yang memang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang teladan yang kita harus lakukan dari 144.000 orang ini yang benar-benar dikuduskan Tuhan, ya, dimeterai oleh nama Allah Bapa. Kita patut meneladani apa yang menjadi ciri-ciri mereka, ya, dalam kehidupan kita di masa sekarang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan yang dapat kita nikmati hari ini. Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini, firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami bisa melihat dan mengikuti teladan dari 144.000 orang yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan dan dimeterai dengan nama-Mu dan pasti akan menerima keselamatan daripada Engkau. Kami belajar dari mereka Tuhan supaya kami tetap juga menjaga hidup kami, hidup yang tidak bercela, mulut kami tidak ada dusta, dan kami rindu agar setiap kehidupan kami juga selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Sade Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD Sade Magelang tidak melepaskan kepercayaan kami karena besar upah yang menantinya. Kami aminkan dan terima firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.